Timnas Indonesia U17 telah tiba di Doha, Qatar pada Jumat malam WIB jelang Piala Dunia U17 2025. Kedatangan rombongan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025 itu pun disambut hangat oleh Sobat Garuda Qatar. Menatap turnamen paling bergengsi di level usia 17 tahun ini, pelatih Nova Arianto mengungkapkan target yang cukup ambisius. Nova secara pribadi berharap skuad Garuda Asia yang tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia dapat lolos ke babak selanjutnya atau fase gugur. Meskipun menanamkan target tinggi, Nova memilih untuk tidak membebani para pemainnya. Mantan pemain Persib Bandung itu menginginkan anak asuhnya dapat menikmati turnamen yang digelar pada 3-27 November 2025 tersebut secara maksimal. Kehadiran Timnas Indonesia U17 di Qatar ini menyusul rampungnya TC dan serangkaian uji coba internasional di luar negeri. Pasukan Nova Arianto diketahui telah melakukan persiapan intensif, termasuk menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, sejak 17 Oktober 2025. Kini, pasukan Nova Arianto itu telah tiba di Qatar, menandakan hitungan mundur menuju pertandingan perdana. Timnas Indonesia U17 akan langsung dihadapkan dengan 3 lawan berat di grup H. Laga perdana melawan Zambia pada 4 November akan menjadi penentu penting dalam upaya Garuda Asia mewujudkan target utama untuk melaju dari fase grup. Lagi-lagi, tanda mengejutkan muncul dari seorang agen sekaligus talent scout pemain keturunan Indonesia, Fardi Bakdim, kini kepergok mengikuti Laurin Ulrich di Instagram pribadinya. Laurin Ulrich, sosok bintang Liga Jerman, kans menjadi target naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Laurin Ulrich diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sosok kakeknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur di masa kolonial. Nama Laurin Ulrich dikaitkan dengan Timnas Indonesia setelah kepergok memfollow akun Instagram agen yang kerap salurkan pemain keturunan ke skuad Garuda, Fardi Bakdim. Laurin Ulrich bukan sekedar pemain muda biasa, ia adalah talenta hasil tempaan akademi sepak bola terbaik di Jerman, VfB Stuttgart. Kini, di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Laurin Ulrich menjadi bagian dari VfB Stuttgart 2 yang bermain di Bundesliga 3. Dengan nilai pasar yang mencapai 17,38 miliar rupiah, Laurin Ulrich bukan hanya menjanjikan secara teknis, tapi juga secara visi permainan. Jika benar-benar dinaturalisasi, kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi lini tengah Timnas Indonesia dan menambah kedalaman skuad sekaligus menularkan mentalitas sepak bola Eropa. Tak hanya bersinar di level klub saja, sosok yang digadang-gadang menjadi target naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya, ini juga tampil konsisten di pentas internasional bersama tim muda Jerman dalam kurun waktu 2020 hingga kini. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat selepas dipecatnya Patrick Kluivert dari pelatih Timnas Indonesia. STY tak menutup kemungkinan balik membesut Garuda. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Kamis. Manajer asal Belanda itu diputus kontraknya lebih cepat menyusul kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Spekulasi pelatih pengganti Kluivert di Timnas Indonesia pun mengemuka. Salah satu nama yang muncul adalah Shin Tae-yong, yang sebelumnya menukangi RI pada 2020 hingga awal tahun 2025. Salah satu yang mendukung wacana kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia adalah Andre Rosiade. Penasihat Semen Padang itu menilai STY sudah paham betul luar dalam Timnas Indonesia sehingga tak perlu adaptasi lama dalam melatih. STY saat ini berstatus menganggur usai dipecat dari klub K-League Ulsan HD. Menukil media Korea Selatan Sports Chosun, dia tak menutup diri kembali ke Indonesia karena sudah mendapat banyak dukungan dari penggemar tanah air. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya. Jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Pemain Timnas Indonesia Nathan Chueon mencetak gol perdananya untuk Willem II saat membantu timnya meraih kemenangan telak 7-0 atas FC Dordrecht pada Jumat dini hari WIB. Bermain di Stadion Koning Willem II, tim tuan rumah tampil dominan sejak awal. Willem II unggul 5-0 hanya dalam 30 menit melalui gol Samuel Bamba, Devin Haen, Justin Hogma, dan Munirel Alunici. Nathan kemudian menutup babak pertama lewat sundulan indah pada menit ke-39 setelah menerima umpan sepak pojok dari Nick Brudeman. Bagi Nathan, gol tersebut menjadi momen spesial karena merupakan gol pertamanya untuk Willem II sejak pindah dari Swansea City pada musim panas lalu, sekaligus mengakhiri penantian 3 tahun tanpa gol di level klub. Terakhir kali ia mencetak gol terjadi pada September 2022 saat masih berseragam Excelsior Rotterdam. Kini, Nathan telah mengoleksi 6 gol sepanjang karir profesionalnya.
Kontribusinya ini menunjukkan peningkatan kemampuan ofensif meski berposisi sebagai bek. Kemenangan besar atas Dordrecht pun menjadi modal berharga bagi Willem II untuk melangkah ke babak kedua KNVB Cup. Pemain belakang Indonesia Jai Itzes tampil paten di Pekan 9 Serie A. Itzes membantu timnya US Sassuolo meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Cagliari pada Jumat di Stadio Unipoldomus, Cagliari. Kemenangan yang didapatkan Sassuolo ini membuat mereka untuk sementara berhasil menembus posisi 10. Melihat statistik Itzes di situs Flashscore, bek yang musim lalu membela Venezia itu mendapat rating 7,1. Angka itu merupakan tertinggi ketiga dari semua pemain Sassuolo di pertandingan lawan Cagliari. Di laga itu, Itzes membuat 7 kali clearances, 1 tackle sukses, 2 kali memenangi duel udara, dan tingkat akurasi umpan mencapai 95%. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso berkata kemenangan di laga tandang ini sangat berarti bagi timnya. Sebab, ini menunjukkan mentalitas tim yang solid di luar kandang. Babak pertama kami diblok oleh lawan dan menciptakan sedikit peluang. Namun di babak kedua, dengan mobilitas yang lebih baik dan kontrol lapangan dengan lebih tenang, kami berhasil menunjukkan permainan kami dan mencetak gol, jelas Grosso di situs resmi klub. PSSI memastikan akan menunjuk pelatih baru Timnas Indonesia sebelum agenda FIFA Matchday pada Maret 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan jabatan pelatih kepala Timnas akan kosong untuk sementara waktu setelah kontrak Patrick Kluivert dan stafnya berakhir. Arya menegaskan, penunjukan pelatih baru akan dilakukan dengan pertimbangan matang dan pada waktu yang tepat. Menurutnya, situasi sepak bola nasional sedang panas setelah Timnas gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tersingkir di putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak di grup B pada Oktober lalu. Arya juga menepis kabar adanya perbedaan pandangan di antara anggota Exco terkait kandidat pelatih baru. Ia menambahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Direktur Teknik saat ini tengah menyeleksi sejumlah nama calon pelatih sebelum hasilnya dibawa ke rapat Exco untuk diputuskan secara resmi. Sebelumnya, Erick Thohir sempat menyebut perlunya kehati-hatian dalam memilih pelatih baru, mengingat citra sepak bola Indonesia yang sempat disorot akibat banyaknya kritik terhadap pelatih terdahulu. Patrick Kluivert sendiri resmi diangkat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada Januari 2025, menggantikan Sintayong. Namun, pelatih asal Belanda itu dipecat setelah gagal membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Di tengah kerasnya persaingan Serie A, ada satu nama berdarah Indonesia yang kembali bersinar. Setelah sempat menepi karena cedera, sosok penjaga gawang tangguh ini kembali ke bawah mistar gawang dan langsung memberikan dampak instan. Ini adalah kisah tentang kualitas, mentalitas, dan sebuah comeback yang membanggakan. Kita bicara soal Emil Audero Mulyadi, salah satu andalan kita di bawah mistar gawang Garuda. Kiper yang kini membela Cremonese ini akhirnya kembali beraksi setelah pulih dari cederanya. Dan kembalinya Emil Audero perkuat Cremonese bukan sekedar comeback biasa. Ia langsung dipercaya sebagai starter dan menjadi salah satu aktor kunci di balik kemenangan impresif 2-0 timnya atas Genoa. Kemenangan ini terasa begitu spesial karena berhasil memutus rentetan hasil buruk yang dialami Cremonese sebelumnya. Penampilan solid Emil di bawah Mister Gawang seolah memberikan ketenangan dan kepercayaan diri baru bagi seluruh tim. Momen ini sekali lagi menjadi bukti sahih kualitas seorang Emil Audero. Mampu tampil konsisten di salah satu liga paling kompetitif di dunia bukanlah hal yang mudah. Dan ini menunjukkan standar kelas dunia yang ia bawa setiap kali mengenakan seragam merah putih. Bagi kita di Indonesia, performa Emil Audero adalah sebuah kebanggaan. Melihat salah satu pemain andalan Timnas Indonesia kembali bersinar di panggung Eropa adalah suntikan moral yang luar biasa dan bukti bahwa pemain kita mampu bersaing di level tertinggi. Kembalinya Emil Audero ke performa terbaiknya adalah kabar gembira. Ini bukan hanya tentang kemenangan Cremonese, tapi juga tentang kualitas pemain Timnas yang terus terasah di kompetisi elit. Gema kebanggaan bagi kita di tanah air, bukti Timnas Indonesia banyak peminat. Setelah era Patrick Kluivert berakhir, bursa calon pelatih Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat. Namun, ada sebuah fenomena baru yang menarik. Jika dulu PSSI yang aktif mencari-cari pelatih, kini situasinya mulai berbalik. Kabarnya, banyak pelatih top Eropa yang justru tertarik dan menawarkan diri untuk menukangi skuad Garuda. Laporan dari berbagai media menyebutkan bahwa sejumlah agen sepak bola internasional telah menghubungi PSSI untuk menawarkan klien mereka, dan nama-nama yang muncul bukanlah nama sembarangan. Ada 3 nama berpengalaman yang kabarnya disodorkan, yaitu Roberto Donadoni, Juan Carlos Osorio, dan Oscar Garcia Jr.